Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian. Terjadi lagi peristiwa sepeda motor yang masuk jalan tol. Dan kali ini terjadi di jalan tol Kelapa Gading, Pulau Gadung yang dilakukan oleh rombongan sepeda motor. Masuknya rombongan pemotor ke jalan tol ini diketahui dari video yang beredar di media sosial, yang kemudian pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian, mengambil langkah cepat dengan melakukan pemanggilan kepada pemotor tersebut untuk dimintai keterangan. Dan setelah dilakukan pemanggilan oleh pihak berwajib dan berdasarkan informasi yang beredar bahwa dari keterangan yang diperoleh pemotor tidak mengetahui jalan tersebut adalah jalan tol dan juga telah melakukan permintaan maaf. Siapapun yang mengendari sepeda motor dan kemudian masuk ke jalur atau jalan tol, baik dilakukan karena ketidaktahuannya, karena sengaja atau karena tidak sengaja masuk jalan tol, maka yang bersangkutan tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika alasan pengendara sepeda motor masuk jalan tol karena ketidaktahuannya bahwa jalan yang digunakan merupakan jalan tol dan telah melakukan permintaan maaf, maka hal tersebut tidaklah menjadi pemaaf atau penghapus atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Karena sebelum masuk pintu tol tentu sudah ada rambu lalu lintas yang diberikan sebagai larangan petunjuk bagi para pengguna jalan. Yang dimaksud dengan rambu lalu lintas pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Dari keterangan pemotor yang masuk jalan tol, dikarenakan tidak mengetahui kalau jalan tersebut merupakan jalan tol. Hal ini bisa saja terjadi seperti karena berkendara pada malam hari dan kemudian lampu penerangan yang kurang sehingga tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas, atau bisa juga dikarenakan kelalaian pengendara itu sendiri yang tidak memperhatikan kondisi sekitar, atau bisa juga memang dengan sengaja masuk jalan tol. Apapun alasannya, pemotor yang masuk jalan tol harus tetap diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada atau perundang-undangan yang ada. Kalau alasan ketidaktahuan dan sudah melakukan permintaan maaf dijadikan penghapus atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan, maka tidak akan ada kepastian hukum atau tidak ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Karena kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Terkait dengan peruntukan jalan tol, kita bisa lihat pada pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Pada pasal 38 ayat 1 tersebut dikatakan jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan beroda 4
atau lebih. Kemudian bagaimana sanksi bagi rombongan pengendara sepeda motor yang masuk jalan tol tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 106 ayat 4 huruf A dikatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Jadi setiap orang yang mengendarai kendaraan motor di jalan wajib mematuhi rambu perintah atau rambu larangan yang telah dipasang. Ketika rombongan pengendara sepeda motor masuk jalan tol dengan alasan karena ketidakketahuannya atau tidak mengetahui atau tidak melihat adanya rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk jalan tol atau rambu larangan sepeda motor masuk jalan tol, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Hal ini diatur dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 287 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kemudian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Pada pasal 56 dikatakan setiap orang dilarang memasuki jalan tol kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol. Adapun kendaraan bermotor yang dimaksud yaitu kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jadi jika ada rombongan pemotor yang masuk jalan tol, jika dilakukan dengan sengaja maka berdasarkan pasal 63 ayat 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pelaku dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak Rp3 juta. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tanpa sengaja atau tidak sengaja masuk jalan tol, maka berdasarkan pasal 64 ayat 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pelaku dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling banyak Rp1.300.000. Sahabatku sekalian, mari bersama kita bangun kesadaran hukum kita untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.